بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Al-ayah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat sehat. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kehadirat baginda kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita cara berislam dengan baik, yang telah mengajarkan kita cara beriman dengan baik, yang mengajarkan kita pula cara mendapatkan harta yang halal dan thayyib. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara masalah harta, maka kita sebagai seorang muslim, di situ ada hak dan kewajiban. Kewajiban buat seorang muslim yang dia sudah mendapatkan harta, dikaruniakan harta yang banyak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas mereka berupa zakat. Zakat untuk mensucikan harta mereka. Kalau kita telisik lebih dalam, yang namanya zakat itu dari kata zaka yuzaki, artinya adalah at-taharah atau an-numu. Artinya adalah bersih, suci, dan bertumbuh. Maksud bersih di sini adalah ketika seorang itu mengeluarkan hartanya, ya, berarti dia sudah membersihkan hartanya dan membersihkan jiwanya. Memang banyak dari berbagai macam ibadah dalam Islam ini yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW tujuannya adalah membersihkan. Tapi dari situ banyak hanya membersihkan zahirnya saja. Contoh misalnya wudu. Ini hanya membersihkan zahirnya. Mandi juga bisa membersihkan hal-hal zahir saja. Dari kekotoran, dari debu. Tapi zakat ini selain juga membersihkan zahir, juga batin. Ya. Dari penyakit-penyakit hati seperti halnya tamak, kemudian sombong. Contoh kecil, misalnya seorang yang tadinya miskin, itu gampang buat dia untuk berqanaah, menerima apa adanya, bersabar. Tapi manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengkaruniakan kepada dia harta yang banyak, dia jadi kaya raya, maka akan muncul biasanya dari orang tersebut penyakit-penyakit hati berupa ketamakan, berupa bakhil, pelit, berupa kesombongan, karena dia merasa bahwasannya apa yang dia dapatkan itu atas usaha dan kerja kerasnya.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang budiman. Dari sini Allah Subhanahu wa taala ya, mau mengajarkan kita agar kita bisa membersihkan dari sifat-sifat dari penyakit-penyakit hati tersebut. Selain filosofi tadi dari bahasa, kalau kita lihat yang namanya zakat ini banyak sekali variannya. Ada zakatul fitr, ya, atau kita sebut biasa zakat fitrah. Ada juga zakatul mal, zakat harta. Ada juga zakat tijarah, zakat perdagangan. Ada juga disebut juga zakat ziraah, pertanian. Ini para ulama sepakat zakat-zakat tersebut wajib buat seorang muslim. Kalau misalnya sudah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya, harus menunaikan zakat tersebut. Tapi ada zakat yang di sini ulama masih memperdebatkannya. Sebagian mewajibkan, sebagian lagi tidak, yaitu zakat profesi. Kita ambil yang membolehkannya, mewajibkannya. Salah satunya di sini ada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kenapa ulama sebagian ini mewajibkan adanya zakat profesi ini? Tentunya ada alasan yang mereka ungkapkan ya untuk mewajibkan seorang yang berprofesi harus mengeluarkan zakatnya. Alasan yang pertama adalah unsur keadilan. Ya, contoh misalnya, di mana keadilannya seorang yang dia itu berprofesi sebagai petani, ya, dalam satu periode pertaniannya, ya, dia memanen hanya mendapatkan 10 juta dalam satu kali panenan, ya, dan dia berkewajiban untuk ya, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan zakatnya sekitar 5-10%. Sedangkan ada yang berprofesi sebagai notaris atau sebagai dokter, dia dalam sehari bisa mengumpulkan pundi-pundi uangnya 10 juta ya, atau bahkan lebih. Yang satu ya, dalam satu periode 1 tahun mungkin hanya bisa mengumpulkan puluhan juta, sedangkan yang profesinya ini bisa mengeluarkan miliaran, bisa mendapatkan miliaran rupiah. Maka dari situ wajar kalau misalnya ya, sebagian ulama berpendapat bahwasannya orang yang berprofesi dan menghasilkan uang banyak ini diwajibkan juga atas mereka zakatnya. Pemirsa yang berbahagia, selain itu pula ada alasan yang selanjutnya adalah ketika seorang itu mendapatkan pundi-pundi uang, ya, sebetulnya adalah bukan hasil dari kerja kerasnya saja, tapi banyak instrumen dari masyarakat yang dia itu menyebabkan dia jadi sukses mendapatkan pundi-pundi uangnya. Maka wajar kalau misalnya seorang yang dia itu sudah mengumpulkan hartanya, sukses, dia membagikan sebagian hartanya kepada orang-orang sekelilingnya. Seorang dokter misalnya, dia memerlukan yang namanya pasien. Seorang dokter juga memerlukan mungkin yang namanya tukang beca untuk mengantarkan pasiennya menuju ke rumahnya, juga memerlukan security. Maka wajar kalau misalnya dokter tadi atau yang profesinya adalah dia sudah mencukupi nisabnya sekitar 90 gram atau sekitar 60 juta rupiah dalam 1 tahun, ini mengeluarkan zakat profesinya 2,5%. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah ya. Kalau kita lihat juga kenapa Islam ya mewajibkan ini, kalau kita lihat terjadinya revolusi ya, revolusi Prancis, revolusi industri. Ini dikarenakan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi seorang kaya tidak memperhatikan nasib seorang miskin. Islam datang dengan solusi. Ya, Islam datang dengan solusi ini bagaimana
seorang kaya, dia mau memperhatikan nasib seorang miskin, dan syukur-syukur seorang miskin ini yang tadinya sebagai mustahik, orang yang berhak menerima zakat, ya, naik level jadi muzaki. Ya. Dari situ saya rasa ini solusi terbaik yang diberikan oleh Islam. Maka mari ya, kita yang sudah menyampai nisab ya sekitar 60 juta, atau misalnya dibagi selama setahun itu sekitar selama bulanannya sekitar 5 juta rupiah, ini sudah harus mengeluarkan 2,5%. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, akhirnya saya tutup. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان سلوك